Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today, I will present about kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita akan membahas kebijakan moneter. Jadi, apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga agar dapat mempengaruhi perekonomian. Tujuannya utamanya adalah menjaga stabilitas harga, mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi tujuan kebijakan moneter tadi yang sudah saya sebutkan, yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan uang dalam perekonomian. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter, ada operasi pasar terbuka atau OPT, di mana kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral di pasar terbuka. Misalnya, bank sentral ini bisa menjual surat berharga dan mengurangi jumlah uang beredar, dan juga bisa membeli surat berharga untuk meningkatkan uang yang beredar. Kemudian ada penetapan suku bunga acuan. Bank sentral menetapkan suku bunga tertentu untuk mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Nah, suku bunga yang lebih tinggi ini cenderung tuh bisa menekan konsumsi dan investasi, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat mendorongnya. Kemudian ada cadangan wajib minimum, di mana bank sentral ini menentukan jumlah minimal uang yang harus disimpan bank komersial sebagai cadangan dengan menaikkan atau menurunkan cadangan wajib minimum. Bank sentral ini juga bisa mengendalikan jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial kepada masyarakat. Kemudian ada kebijakan diskonto, di mana bank sentral ini memberikan pinjaman kepada bank komersial dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang dimana ini tadi suku bunga diskonto, tingkat suku bunga diskonto ini dapat mempengaruhi suku bunga yang berlaku di bank komersial kepada nasabahnya. Kemudian ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Ini di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, atau menurunkan cadangan wajib minimum. Biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Kemudian ada kebijakan moneter kontraktif, yang dimana kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, atau menaikkan cadangan wajib minimum. Kebijakan ini biasanya diterapkan saat inflasi tinggi dan perekonomian mengalami overheating. Kemudian ada dampak kebijakan moneter. Yang pertama ada terhadap inflasi. Kebijakan moneter nih yang tepat dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian ada terhadap investasi dan konsumsi. Penurunan suku bunga dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, sedangkan kenaikan suku bunga dapat menekannya. Kemudian ada terhadap nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi dapat memperkuat nilai tukar mata uang, sementara suku bunga yang lebih rendah bisa melemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today, I will present about pengertian dan jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi, dan penyebab inflasi. Kita akan membahas apa sih itu inflasi. Jadi inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi ini bisa menyebabkan daya beli uang itu menurun karena jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli dengan jumlah uang tertentu menjadi lebih sedikit. Contoh, jika harga beras naik dari 10.000 menjadi 12.000 per kilo dan kenaikan ini terjadi terus-menerus, maka itu menyebabkan adanya inflasi. Kemudian ada tingkat keparahan inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, di mana harga barang naik sedikit, daya beli masyarakat masih stabil. Contoh, dari harga beras yang 10.000 menjadi 10.500, itu masih terbilang stabil karena kita masih bisa mengendalikannya. Kemudian ada inflasi sedang, harga barang naik cukup terasa, gaji bisa jadi tidak seimbang dengan kenaikan harga, karena harga-harga sebagian ikut naik. Kemudian ada masyarakat mulai mengurangi belanja, kemudian mulai juga mengganggu ekonomi tapi belum terlalu parah. Kemudian ada inflasi berat, di mana harga barang naik sangat tinggi, uang cepat kehilangan nilai, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Situasi ekonomi juga tidak stabil dan membuat rakyat kesusahan. Kemudian ada
hiperinflasi, di mana harga barang bisa naik setiap hari, bahkan setiap jam. Uang juga hampir tidak ada nilainya. Contohnya, kasus Zimbabwe, uang miliaran tidak bisa membuat mereka membeli sepotong roti. Ini termasuk ekonomi krisis parah. Kemudian apa sih penyebabnya semua ini bisa terjadi? Yang pertama ada demand pull inflation, di mana terjadi saat permintaan barang dan jasa ini lebih besar daripada persediaan atau produksi yang ada. Contoh, ketika menjelang lebaran, masyarakat ini belanja besar-besaran, membuat makanan dan lain sebagainya, otomatis permintaan mereka naik. Tetapi pabrik tidak bisa memberikan persediaan atau produksi yang banyak karena stok mereka terbatas. Akhirnya harga ikut naik. Kemudian pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai besar-besaran. Ini membuat masyarakat meningkat membeli banyak pembelian. Contohnya permintaan meningkat kan otomatis harga juga ikut naik. Kemudian ada cost push inflation di mana terjadi saat biaya untuk memproduksi barang naik, sehingga produsen menaikkan harga jual untuk menutup biaya tersebut. Contoh, harga BBM naik, otomatis biaya transportasi dan produksi juga naik. Harga barang-barang juga ikutan naik. Kemudian ada imported inflation, di mana terjadi saat harga barang di luar negeri naik atau nilai tukar rupiah melemah sehingga harga barang import di Indonesia ikut naik. Contoh, Indonesia mengekspor gandum dari luar negeri, saat harga gandum dunia naik, maka harga mie atau roti juga ikut naik. Kemudian ada supply shock inflation, di mana terjadi saat pasokan barang terganggu karena bencana atau hal lain sehingga barang menjadi langka dan harga naik. Contoh, terjadi banjir besar yang merusak lahan pertanian. Ini menyebabkan sayuran jadi rusak. Otomatis membuat pasokan sayur juga berkurang. Yang dimana ini membuat harga sayur naik tajam. Kemudian ada pengukuran inflasi. IHK atau Indeks Harga Konsumen, di mana IHK ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Rumus IHK ini ada IHK sama dengan harga tahun yang dihitung dibagi harga tahun dasar dikali 100. Kemudian ada rumus inflasi. Inflasi ini rumusnya IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu dibagi IHK tahun lalu dikali 100%. Contoh perhitungan misalnya, IHK tahun 2024 ini sebesar 130, IKH tahun 2023 sebesar 120, maka inflasinya 130 dikurang 120 dibagi 120 dikali 100%, maka kita dapat 10 per 120 kali 100%, di mana menjadi 8,33%. Kemudian ada indeks harga produsen atau IHP. Ini mengukur harga-harga di tingkat produsen atau pabrik. Kemudian ada deflator atau PDB, mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang termasuk dalam produk domestik bruto. Kemudian ada penyebab inflasi. Yang pertama tadi, demand pull inflation, di mana terjadi ketika permintaan barang dan jasa meningkat drastis sedangkan penawaran tetap atau tidak bisa mengikuti. Contoh, peningkatan belanja pemerintah besar-besaran. Konsumsi masyarakat juga naik tajam karena gajinya kan juga naik. Kemudian ada cost push inflation, di mana terjadi ketika biaya produksi meningkat sehingga produsen menaikkan harga jual. Nah, ini menyebabkan harga bahan baku import naik, upah buruh naik drastis, pajak dan tarif juga meningkat. Thank you for attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today, I will present about dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian. Nah, di sini ada nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Contohnya, 1 US dollar itu sebesar 16.000. Berarti untuk membeli 1 US dollar, kita membutuhkan 16.000 rupiah. Nah, nilai tukar ini juga bisa berubah-ubah tergantung pada permintaan dan penawaran mata uang, intervensi pemerintah, serta kondisi ekonomi global. Nah, jadi teman-teman, apa sih ini intervensi pemerintah dan apa sih contohnya? Yang pertama ada pemerintah memberikan intensif pajak atau pengurangan atau pembebasan pajak. Nah, ini nih di mana kita ini menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, jika banyak investasi asing masuk, otomatis mereka ini kan menukarkan dolarnya
ke rupiah untuk operasional sehingga permintaan rupiah naik dan rupiah menguat. Lalu ada pemerintah menaikkan tarif pajak terhadap barang branded. Banyak sekali orang-orang di Indonesia ini mengoleksi barang-barang branded. Nah, kenapa pemerintah menaikkan tarif pajak? Agar mereka tidak banyak mengeluarkan uang rupiah untuk menukar ke dolar. Karena kan ketika kita ingin membeli barang branded, kita membutuhkan uang dolar. Nah, ketika kita menukarkan rupiah ke dolar, otomatis itu membuat rupiah melemah dan dolar menguat. Lalu ada pemerintah membuat kampanye Wonderful Indonesia, di mana ini nih memperbaiki bandara dan mempermudah visa. Jadi visa wisatawan itu kayak tiket izin masuk buat turis asing. Jadi kalau orang luar negeri ini mau liburan ke Indonesia, mereka otomatis butuh visa wisatawan dan tujuannya itu untuk mereka ini menukarkan mata uang mereka ke rupiah sehingga dolar masuk dan nilai tukar rupiah ini menguat. Lalu ada jenis perubahan nilai tukar. Yang pertama, apresiasi. Jadi apresiasi ini di mana mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing. Contohnya dari yang awalnya 1 US dollar itu 16.000 menjadi 15.000. Kemudian ada depresiasi. Nah, ini kebalikannya teman-teman, di mana mata uang domestik ini melemah terhadap mata uang asing. Contoh, 1 US dollar yang awalnya 15.000 menjadi 16.500. Nah, dari apresiasi ini ada dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya ini barang import jadi lebih murah. Jadi kita tuh bisa lebih mudah beli barang luar negeri seperti kebanyakan merek-merek luar negeri itu ada kayak HP, laptop, makanan import. Kemudian ada inflasi bisa turun. Karena kan tadi bahan import itu murah, harga barang di dalam negeri juga ikut turun. Lalu utang luar negeri jadi lebih ringan. Pemerintah dan perusahaan lebih mudah bayar utang dalam dolar. Karena kan posisinya mata uang kita ini menguat terhadap dolar, otomatis kita lebih mengeluarkan sedikit rupiah untuk menukarnya ke dolar. Kemudian ada kepercayaan investor naik. Investor asing suka mata uang yang kuat dan stabil. Apabila mata uang rupiah ini kuat dan stabil, banyak investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Kemudian dampak negatifnya, ekspor jadi lebih mahal karena kan barang buatan Indonesia jadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri. Ekspornya juga bisa turun. Kemudian ada produsen lokal bisa kalah saing. Barang import murah masuk, otomatis produk dalam negeri ini tersaingi. Lalu ada pertumbuhan industri ekspor bisa melambat. Pabrik-pabrik yang biasanya ekspor bisa rugi karena penjualannya turun. Karena kan tadi ekspornya jadi mahal. Nah, di sini ada depresiasi, ada dampak positif dan negatif. Jadi dampak positifnya, ekspornya meningkat, barang Indonesia jadi lebih murah bagi pembeli luar negeri, otomatis permintaannya naik. Kemudian industri dalam negeri tumbuh, karena barang import mahal, orang-orang lebih milih produk dalam negeri atau jadi produk lokal ini lebih untung. Lalu lapangan kerja bisa bertambah. Karena ekspor naik, otomatis produksi kita juga naik. Nah, banyak perusahaan ini butuh karyawan untuk produksi barang mereka. Kemudian dampak negatifnya barang import jadi mahal. Harga barang dari luar negeri naik kayak HP, gandum, BBM, itu otomatis jadi naik. Lalu ada inflasi naik karena banyak bahan baku import semua ikut naik dan otomatis harga-harga juga naik. Utang luar negeri makin berat karena utangnya dalam dolar, harus lebih banyak rupiah. Jadi kita harus lebih banyak mengeluarkan rupiah untuk menukarnya ke dalam dolar. Lalu ada investasi asing bisa turun. Investor takut karena nilai tukar tidak stabil, mereka tarik uangnya. Ketika uang rupiah melemah, otomatis investor takut karena mereka takut bahwa tidak untung. Otomatis mereka mengambil modal mereka dan mereka tarik uangnya. Lalu ada dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antar negara. Yang kedua, perbedaan suku bunga. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, stabilitas politik dan ekonomi. Ada intervensi bank sentral, arus modal masuk dan keluar.
Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antar negara. Jika inflasi di suatu negara ini lebih tinggi dibandingkan negara lain, mata uangnya cenderung melemah. Contoh, jika Indonesia ini mengalami inflasi tinggi, sementara Amerika Serikat ini inflasinya rendah, maka nilai rupiah cenderung melemah terhadap dolar. Kemudian perbedaan suku bunga. Negara dengan suku bunga tinggi cenderung menarik investor asing. Jika suku bunga Indonesia naik menjadi 7%, sementara di Amerika Serikat tetap 5%, maka banyak investor asing akan menaruh uangnya di Indonesia. Otomatis permintaan rupiah juga naik dan rupiah menguat. Lalu ada neraca perdagangan. Jika suatu negara ekspornya lebih besar daripada impornya, maka permintaan terhadap mata uangnya naik dan nilai tukar menguat. Indonesia mengalami surplus perdagangan. Nah, surplus perdagangan ini di mana kondisi ekspornya ini lebih besar daripada importnya. Nah, karena ekspor sawit dan batu bara meningkat, permintaan terhadap rupiah juga naik dan otomatis rupiah menguat. Lalu ada stabilitas politik dan ekonomi. Negara yang stabil secara politik dan ekonomi akan lebih dipercaya oleh investor. Jika terjadi demo besar atau konflik politik di suatu negara, maka investor akan keluar dan menukar mata uang negara tersebut ke dolar karena nilai mata uangnya tadi itu teman-teman melemah. Lalu ada intervensi bank sentral. Bank sentral bisa menjual atau membeli mata uang asing untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Ketika rupiah melemah drastis, Bank Indonesia menjual dolar dan membeli rupiah untuk mendorong nilai tukar kembali. Lalu ada arus modal masuk dan keluar. Jika banyak investor asing masuk, maka permintaan terhadap mata uang lokal naik dan nilai tukar menguat. Saat Indonesia lebih dipercaya dan banyak investasi asing masuk ke sektor infrastruktur, rupiah menguat karena permintaan naik. Sebaliknya, jika investor banyak menarik dananya, otomatis nilai rupiah melemah. Oke guys, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today, I will present about pengertian dan fungsi pasar valuta asing serta penentuan nilai tukar. Di sini ada pengertian pasar valuta asing atau falas. Jadi, pasar valuta asing adalah pasar tempat berbagai mata uang diperjualbelikan, transaksi dilakukan untuk keperluan perdagangan internasional, investasi pariwisata, dan transaksi antar negara lainnya. Falas memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada bersifat global atau lintas negara. Yang kedua ada pelaku utama, yang dimana pelaku utamanya adalah bank sentral, bank komersial, perusahaan multinasional, investor, dan spekulan. Fungsi pasar valuta asing ada mempermudah perdagangan internasional. Contohnya, perusahaan di Indonesia ingin mengimpor mesin dari Jerman. Otomatis mereka harus menukarkan rupiah dengan euro melalui pasar falas untuk membayar mesin tersebut. Yang kedua ada memfasilitasi investasi asing. Contohnya, investor Jepang ingin membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Mereka perlu menukar yen menjadi rupiah untuk bisa membeli saham tersebut. Lalu ada alat lindung bulan. Contoh, sebuah eksportir Indonesia tahu bahwa ia akan menerima pembayaran dalam US dollar 3 bulan ke depan. Untuk menghindari kerugian karena fluktuasi nilai tukar, ia melakukan kontrak di pasar falas untuk mengunci nilai tukar sekarang agar untuk 3 bulan ke depan mereka tidak perlu membayar yang lebih tinggi apabila nilai tukar berubah. Lalu, fungsi pasar valuta asing ada sarana spekulasi, di mana trader falas memperkirakan bahwa nilai tukar dolar akan naik terhadap rupiah. Ia membeli dolar sekarang dan akan menjualnya ketika nilainya naik untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada menentukan nilai tukar mata uang. Contohnya, jika permintaan terhadap rupiah meningkat di pasar falas karena banyak ekspor, maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan menguat. Nah, kita akan membahas apa sih itu kontrak forward. Jadi, kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli mata uang atau falas di masa depan pada nilai tukar
kurs yang telah disepakati hari ini. Tujuan utama yaitu melindungi dari resiko perubahan nilai tukar. Contohnya ini ketika kita ingin membeli mesin luar negeri, otomatis kita harus membayar dengan mata uang mereka, contohnya dolar. Nah, kita membuat perjanjian kontrak forward agar kita mengunci nih selama 3 bulan ke depan ini, kita sudah menetapkan bahwa dalam waktu 3 bulan ini, entah itu kursnya naik atau menurun, kita akan membayar sesuai perjanjian. Seperti itu. Lalu ada penentuan nilai tukar. Yang pertama ada floating exchange rate atau permintaan terhadap rupiah ini meningkat karena banyak orang luar negeri membeli produk Indonesia. Ekspor naik. Contoh, sebelumnya harga 1 US dollar itu 16.000. Sekarang menjadi 1 US dollar itu 15.500. Kemudian ada fixed exchange rate, yaitu di mana permintaan menetapkan nilai tukar tetap, misalnya 1 US dollar itu 15.000, tidak bisa berubah. Lalu ada managed float, di mana nilai tukar naik terlalu cepat dari 15.000 ke 16.500 dalam 1 minggu karena banyak orang membeli dolar. Nah, jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar? Di sini ada yang pertama inflasi. Jadi, jika suatu negara mengalami inflasi tinggi, maka daya beli mata uangnya juga menurun. Contoh, inflasi di Indonesia tinggi, otomatis harga barang juga naik. Otomatis juga nilai rupiah melemah dibandingkan dolar. Kemudian ada suku bunga. Negara dengan suku bunga lebih tinggi cenderung menarik investor asing karena keuntungan yang lebih besar. Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar investor asing masuk, otomatis permintaan rupiah naik, nilai tukar rupiah juga naik terhadap dolar. Lalu ada neraca perdagangan, di mana jika ekspor lebih besar dari impor, surplus maka permintaan terhadap mata uang lokal meningkat. Jadi surplus perdagangan ini di mana kondisi ekspor kita lebih besar daripada impor. Contohnya Indonesia banyak mengekspor sawit untuk pembelian luar negeri dan butuh rupiah, otomatis nilai rupiah juga menguat. Lalu ada stabilitas politik dan ekonomi, di mana negara yang stabil lebih dipercaya investor sehingga menarik masuknya modal asing. Contoh, jika terjadi konflik politik, investor akan takut untuk menaruh modalnya, otomatis akan menarik uang. Jika mereka menarik uang, otomatis nilai tukar juga turun, mata uang melemah. Lalu ada intervensi bank sentral. Bank sentral bisa menjual atau membeli mata uang asing untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Contoh, jika rupiah melemah drastis, Bank Indonesia bisa menjual dolar dan membeli rupiah agar nilai tukar rupiah menguat. Lalu ada ekspektasi pasar. Ini di mana harapan atau prediksi investor terhadap masa depan ekonomi bisa mempengaruhi nilai tukar saat ini. Contohnya, kalau pasar memprediksi ekonomi Indonesia akan memburuk, mereka bisa menjual rupiah dan menggantinya menjadi dolar. Otomatis nilai tukarnya juga akan menurun. Nah, lalu apa sih itu money changer? Jadi, money changer adalah tempat atau lembaga untuk menyediakan layanan penukaran mata uang asing atau valuta asing. Nah, di sini nih kalian bisa menukar uang dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Contoh, menukar dolar menjadi rupiah atau sebaliknya. Lalu, fungsi money changer adalah menukar uang asing atau falas ke rupiah atau sebaliknya, melayani wisatawan asing yang datang dan butuh uang lokal, lalu menyediakan berbagai jenis mata uang asing tergantung negara tujuan. Lalu ada siapa yang bisa menggunakan money changer? Jadi yang bisa menggunakan adalah wisatawan asing yang butuh uang lokal, orang Indonesia yang mau keluar negeri, pembisnis yang sering berinteraksi lintas negara. Oke guys, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila.
Today, I will present about teori Phillips Carver hubungan antara inflasi dan pengangguran, implikasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada teori Phillips adalah teori dalam ilmu ekonomi yang menunjukkan adanya hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Intinya saat pengangguran turun, biasanya inflasi naik. Saat pengangguran naik, inflasi turun. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi, kalau banyak orang punya pekerjaan, pengangguran rendah, banyak orang punya uang. Ketika orang banyak punya uang, otomatis belanjanya akan meningkat. Otomatis juga permintaan naik. Ketika permintaan naik, harga barang naik dan terjadi inflasi. Kalau banyak orang tidak punya pekerjaan, pengangguran tinggi, otomatis daya beli masyarakat juga turun. Ketika permintaan turun, harga barang cenderung stabil atau turun, yang dimana ini membuat inflasi rendah. Kita akan memasuki kurva Phillips. Jadi kurva ini menunjukkan hubungan terbalik negatif antara inflasi di sumbu vertikal dan pengangguran di sumbu horizontal. Apa maksudnya? Jadi ketika pengangguran turun itu lebih banyak dari orang bekerja, maka inflasi ini cenderung naik. Sebaliknya ketika pengangguran ini naik, inflasi cenderung akan turun. Penjelasannya ada di titik A, inflasi tinggi, pengangguran rendah, otomatis ekonomi sedang tumbuh, banyak orang bekerja tapi harga naik. Titik B, inflasi rendah, pengangguran tinggi. Ini membuat ekonomi lesu, banyak orang mengganggu tapi harga-harga stabil atau bahkan turun. Artinya, pemerintah atau bank sentral sering dihadapkan dalam dilema kebijakan. Yang pertama, jika ingin mengurangi pengangguran, bisa lewat stimulasi ekonomi, tapi resikonya inflasi naik. Jika ingin menurunkan inflasi, bisa lewat kebijakan ketat, misalnya suku bunga tinggi, tapi juga bisa meningkatkan pengangguran. Kemudian ada Nairu. Nairu ini tingkat pengangguran alami, artinya tingkat pengangguran terendah yang tidak menyebabkan inflasi naik terus-menerus. Jika permintaan terlalu memaksa menurunkan pengangguran di bawah Nairu, ini bisa memicu inflasi tinggi. Ketika inflasi tinggi, otomatis harga-harga naik terus dan daya beli masyarakat juga turun. Kemudian ada implikasi bagi pemerintah. Yang pertama saat inflasi tinggi dan pengangguran rendah, di mana kondisi pengangguran ini 3% di bawah Nairu, 5%. Ketika inflasi 7% dan naik terus, langkah pemerintah ini bisa menekankan inflasi dengan kebijakan kontraktif. Kemudian Bank Sentral menaikkan suku bunga, pemerintah mengurangi belanja atau penghematan, tujuannya yang pasti mengurangi konsumsi dan investasi. Ini akan mengakibatkan aktivitas ekonomi melambat, pengangguran bisa naik sedikit, inflasi turun kembali. Yang kedua, saat pengangguran tinggi dan inflasi rendah, di mana pengangguran 8% yang itu di atas Nairu 5%, inflasi rendah 1%. Langkah pemerintah yang bisa diambil menekankan inflasi dengan kebijakan ekspansif, Bank Sentral menurunkan suku bunga, pemerintah menambah belanja atau infrastruktur atau bantuan sosial. Tujuannya yang pasti mendorong perusahaan membuka lapangan kerja. Efeknya ini membuat pengangguran menurun, pertumbuhan ekonomi naik. Yang ketiga, pemerintah harus menjaga keseimbangan karena tidak bisa menurunkan pengangguran terus-menerus tanpa menyebabkan inflasi naik. Maka pemerintah perlu yang pertama menentukan target inflasi dan pengangguran yang realistis, menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati. Yang keempat, memperhatikan ekspektasi masyarakat terlebih dahulu. Oke guys, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today I will present about jenis-jenis krisis keuangan, penyebab krisis keuangan, dan dampak krisis keuangan terhadap perekonomian.
Kita akan memasuki materi pertama, yaitu apa sih itu krisis keuangan. Jadi, krisis keuangan adalah kondisi ketika sistem keuangan suatu negara atau dunia mengalami gangguan serius seperti jatuhnya pasar saham, kebangkrutan bank, penarikan besar-besaran dana oleh nasabah, dan nilai tukar mata uang yang anjlok. Nah, ada jenis-jenis krisis keuangan. Yang pertama, krisis perbankan, di mana krisis saat banyak bank mengalami masalah serius seperti bangkrut, kehabisan uang tunai, atau tidak bisa mengambilkan uang nasabah. Nah, ini akan membuat orang panik, lalu menarik uang mereka secara besar-besaran, dan bank tidak mampu mencairkan tabungan semua nasabah. Lalu ada krisis nilai tukar. Ini terjadi saat mata uang suatu negara jatuh nilainya secara drastis terhadap mata uang lain, seperti harga barang impor jadi sangat mahal. Utang luar negeri membengkak karena harus dibayar dengan mata uang asing. Lalu ada krisis pasar saham. Ini di mana krisis saat harga saham-saham turun tajam dalam waktu cepat menyebabkan kerugian besar. Investor panik dan menjual saham, serta banyak perusahaan kehilangan nilai. Yang keempat ada krisis utang. Ini di mana krisis saat pemerintah atau perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Contohnya negara terlilit utang, lalu minta bantuan ke lembaga seperti IMF. Lalu ada krisis likuiditas. Krisis saat perusahaan atau bank kekurangan uang tunai untuk menjalankan operasional sehari-hari, seperti tidak bisa membayar gaji, utang, atau biaya operasional, lalu bisa menjalar jadi krisis perbankan. Nah, lalu apa sih penyebab krisis keuangan? Nah, jadi krisis keuangan adalah keadaan darurat dalam sistem keuangan suatu negara di mana bank, perusahaan, dan pasar keuangan tidak bisa berfungsi dengan normal. Akibatnya ekonomi terganggu secara besar-besaran. Lalu krisis keuangan ini penyebabnya yang pertama ada terlalu banyak utang. Jika negara, bank, atau perusahaan meminjam uang terlalu banyak tapi tidak mampu membayar, bisa terjadi krisis. Contohnya, negara terus berutang tapi pendapatan turun, akhirnya gagal bayar. Yang kedua, ada spekulasi dan investasi berisiko tinggi. Ini ketika orang atau perusahaan berinvestasi secara berlebihan tanpa perhitungan, seperti beli saham atau properti dengan harapan cepat untung. Nah, kalau ternyata harganya turun, otomatis banyak yang rugi. Ini akan membuat krisis. Lalu ada kebijakan ekonomi yang salah. Jika pemerintah atau bank sentral membuat kebijakan yang tidak tepat, misalnya menjaga nilai tukar terlalu tinggi. Yang kedua, suku bunga terlalu rendah, terlalu lama. Yang ketiga, bisa menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan memicu krisis. Lalu yang keempat, kegagalan sistem keuangan, di mana bank atau lembaga keuangan tidak dikelola dengan baik, misalnya memberi pinjaman ke pihak yang tidak layak, tidak punya cadangan uang yang cukup, akhirnya bank kolaps atau kepercayaan masyarakat berkurang. Nah, nasabah menarik semua uangnya. Yang kelima ada spekulasi dan investasi beresiko tinggi. Ini ketika orang atau perusahaan berinvestasi secara berlebihan tanpa perhitungan seperti beli saham atau properti dengan harapan cepat untung, dan kalau ternyata harganya turun otomatis banyak yang rugi dan mengakibatkan krisis keuangan. Lalu kebijakan ekonomi yang salah. Jika pemerintah atau bank sentral membuat kebijakan yang tidak tepat, misalnya menjaga nilai tukar terlalu tinggi, suku bunga terlalu rendah, dan terlalu ramah, lalu bisa menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan memicu krisis. Kemudian ada dampak dari krisis ekonomi. Yang pertama, peningkatan pengangguran. Perusahaan bangkrut atau mengalami kerugian besar, nah mereka akan PHK karyawannya. Nah, jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Contoh saat krisis, otomatis pabrik tutup dan ribuan karyawan diberhentikan. Yang kedua, ekonomi melambat. Ini karena krisis investasi pada produksi menurun. Pertumbuhan ekonomi negara melambat atau bahkan negatif. Contoh, proyek dibatalkan, otomatis pabrik kurangi produksi. Nah, jadi kegiatan bisnis ini menjadi lesu. Nilai mata uang melemah. Nilai tukar mata uang dalam negeri anjlok. Harga barang impor jadi mahal, otomatis masyarakat terbebani. Contoh sebelum krisis 1 US dollar itu senilai 2.500, setelah krisis menjadi 16.000. Kemudian harga barang naik.
Karena nilai tukar melemah dan barang impor mahal, otomatis harga kebutuhan pokok naik. Contohnya harga beras, minyak goreng, dan BBM melonjak tajam. Yang kelima ada bank-bank bisa bangkrut. Masyarakat panik lalu menarik uang dari bank secara besar-besaran. Otomatis bank akan kehabisan uang. Lalu ketika kehabisan uang, kemungkinan bank akan tutup. Contoh, banyak bank kecil di Indonesia gulung tikar itu saat krisis 1998 saat terjadi krisis moneter. Yang keenam ada pasar saham jatuh. Investor panik. Ketika investor panik, mereka akan menjual sahamnya. Saat harga saham jatuh, banyak orang yang rugi besar. Contoh harga saham di Bursa Efek Indonesia anjlok tajam. Yang ketujuh ada kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Kehilangan pekerjaan, harga barang naik, lalu pendapatan turun, ini akan membuat masyarakat miskin makin sulit bertahan. Oke guys, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ririn Febrianti Fadila. Today I will present about krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Jadi krisis moneter terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara utama, banyak perusahaan Indonesia memiliki utang jangka pendek dalam dolar, sementara pendapatannya dalam rupiah. Ketika nilai tukar rupiah bank anjlok, beban utang membengkak dan banyak perusahaan bangkrut. Pemerintah saat itu menerapkan sistem nilai tukar semi tetap sehingga cadangan devisa cepat habis karena dipakai untuk mempertahankan nilai rupiah sampai akhirnya dilepas dan terjadi depresiasi tajam. Selain itu, sektor perbankan sangat lemah, akibatnya banyak kredit bermasalah dan praktek tidak sehat, seperti pinjam kepada perusahaan milik sendiri. Krisis di negara-negara Asia lainnya juga memicu kepanikan investor asing yang menarik dananya dari Indonesia. Kepercayaan masyarakat dan investor semakin menurun akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta lambatnya respon pemerintah. Akibatnya, krisis ini menimbulkan inflasi tinggi, pengangguran, kemiskinan, dan krisis politik yang berujung pada jatuhnya pemerintah Orde Baru. Lalu ada penyebab krisis ekonomi. Yang pertama ada utang perusahaan dalam dolar. Perusahaan Indonesia pinjam uang dari luar negeri dalam bentuk dolar tapi penghasilannya pakai rupiah. Otomatis saat rupiah melemah bayar utangnya, jadi makin mahal, perusahaan bangkrut. Contohnya PTX pinjam 1 juta US dollar saat dolar 2.500, utangnya 2,5 miliar, tapi saat dolar naik ke 15.000 jadi 15 miliar. Lalu rupiah dibiarkan tetap. Pemerintah waktu itu mempertahankan nilai tukar rupiah tetap terhadap dolar padahal rupiah ditekan pasar. Ini membuat cadangan dolar pemerintah habis, akhirnya rupiah dilepas dan nilainya langsung anjlok. Yang ketiga ada bank gagal dan kredit bermasalah. Banyak bank memberi pinjaman ke keluarga sendiri atau perusahaan tidak sehat tanpa jaminan kuat. Saat krisis kredit itu gagal bayar, otomatis bank bangkrut karena banyak orang yang tidak bayar. Ini membuat masyarakat bakalan tarik uang besar-besaran. Lalu ada krisis di negara Asia lain. Krisis dimulai dari Thailand lalu menjalar ke negara lain seperti Malaysia dan Korea. Investor jadi panik dan tarik uang dari Indonesia juga. Lalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak bisnis besar dekat dengan penguasa atau orde baru tapi tidak efisien. Nah, ini membuat negara tidak digunakan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kelompok tertentu. Lalu ada dampak krisis moneter, ini di mana rupiah anjlok dari yang tadinya 2.500 per US dollar jadi 15.000 rupiah. Ini membuat barang impor seperti komputer, obat, mesin jadi mahal. Lalu ada banyak perusahaan bangkrut dan PHK karena tidak mampu membayar utang dan biaya operasional naik. Kemudian ada harga barang naik. Barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula naik berkali-kali lipat. Dari yang misalnya harga beras itu 1.000 per kilo jadi 4.000 per kilo. Lalu ada kerusuhan sosial dan politik.
terjadi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan kota lain serta jatuhnya pemerintahan Soeharto. Lalu ada faktor internal, di mana utang luar negeri, banyak perusahaan swasta meminjam utang dalam dolar, padahal penghasilan mereka dalam rupiah. Saat rupiah melemah, beban utang membengkak, lalu perusahaan bangkrut. Lalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keputusan ekonomi tidak berdasarkan kinerja, tapi kedekatan dengan pengusaha. Lalu ada banyak proyek negara dan bisnis tidak efisien dan akhirnya gagal. Lalu ada sistem perbankan yang lemah. Banyak bank memberikan kredit tanpa jaminan yang kuat, bahkan ke perusahaan milik sendiri atau praktek nepotisme. Manajemen ekonomi yang buruk. Pemerintah terlalu lama mempertahankan nilai tukar rupiah tetap padahal tekanan pasar sudah tinggi. Lalu ada pemerintah juga terlambat mengambil langkah serius saat krisis mulai terjadi. Lalu ada faktor eksternal, ini di mana krisis ekonomi di Asia Tenggara. Krisis dimulai dari Thailand yang disebut Thai-Baht Crisis pada Juli 1997. Ini membuat investor asing panik dan mulai menarik modal dari negara-negara Asia termasuk di Indonesia. Lalu ada tekanan pasar uang global. Banyak mata uang di Asia tertekan oleh spekulan mata uang yang mengambil untung dari perbedaan nilai tukar. Lalu ada Indonesia menjadi salah satu target serangan spekulan. Kemudian ada panik investor dan pelarian modal asing. Investor asing kehilangan kepercayaan dan menjual aset di Indonesia, lalu memindahkan uang ke negara yang dianggap lebih aman. Hal ini menyebabkan rupiah makin melemah dan para modal jatuh. Lalu ada langkah pemerintah. Yang pertama, pemerintah minta bantuan IMF. Pada bulan Oktober 1997, pemerintah Indonesia mendatangani perjanjian dengan IMF dan mendapatkan paket bantuan senilai sekitar 43 miliar US dollar. Bantuan ini digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan membiayai reformasi. Yang kedua, menutup bank bermasalah. Pada 1 November 1997, pemerintah menutup 16 bank swasta nasional karena dianggap tidak sehat dan merugikan sistem keuangan. Ini adalah upaya untuk membersihkan sektor perbankan dari bank-bank bermasalah. Kemudian membentuk BPPN. BPPN dibentuk pada 27 Januari 1998 untuk mengambil alih dan mengelola aset-aset bank yang bermasalah serta membantu proses restrukturisasi perusahaan yang memiliki utang besar. Lalu ada mengawasi penukaran falas dan modal asing. BI memperketat pengawasan terhadap aktivitas penukaran valuta asing dan keluar masuknya dana asing untuk mencegah spekulasi yang makin memperburuk nilai tukar rupiah. Lalu langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi dan mencegah pelarian modal BI. Yang kedua ada memberikan bantuan likuiditas, di mana BI memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami rush atau penarikan dana besar-besaran agar tetap beroperasi. Lalu ada melakukan audit dan pengawasan ketat. BI bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengevaluasi kesehatan bank-bank dan menindak bank yang memberikan kredit fiktif atau tidak sehat. Lalu menghapus monopoli dan KKN. Pemerintah mencabut berbagai hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan kronis seperti monopoli impor cengkeh oleh BPPC. Lalu menaikkan harga BBM dan listrik. Pada Mei 1998, harga BBM dan tarif listrik dinaikkan sebagai bagian dari kebijakan pengurangan subsidi. Lalu bagaimana sih Indonesia membaik? Jadi Indonesia pulih dari krisis ekonomi 1997 sampai 1998 melalui bantuan internasional dan reformasi besar-besaran. Pemerintah bekerja sama dengan IMF dan mendapat bantuan sekitar 43 miliar US dollar dengan syarat melakukan reformasi ekonomi seperti menghapus monopoli usaha dan memperbaiki sistem keuangan bank. Lalu, bank bermasalah ditutup dan BPPN dibentuk untuk menangani kredit macet. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi dan memperkuat rupiah, serta memperketat pengawasan perbankan. Banyak perusahaan melakukan restrukturasi utang agar bisa bertahan. Pemerintah juga mengurangi subsidi untuk menyeimbangkan keuangan negara. Krisis ini juga memicu perubahan politik besar, yaitu mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998
dan dimulainya era reformasi perlahan, kepercayaan publik dan investor kembali. Inflasi menurun dan ekonomi mulai tumbuh kembali sejak tahun 1999. Oke guys, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.